Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetik, kelas Indralaya. Kali ini kami akan melakukan praktikum dengan judul Isolasi enzim papain dari buah pepaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gelu Abdah. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Suryadesita. Perkenalkan, nama saya Ari Akbar. Perkenalkan, nama saya Wahid Miftahuddin. Baiklah, setelah perkenalan, kami ucapkan selamat menonton dari video kami. Teori percobaan. Buah pepaya merupakan buah tropis yang enak rasanya dan banyak mengandung zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah pepaya umumnya mengandung air dan karbohidrat, rendah kalori dan kaya akan vitamin dan mineral, khususnya vitamin A dan C, serta mineral kalium. Batang, daun, dan buah pepaya mengandung getah berwarna putih yang mengandung enzim pemecah protein atau proteolitik yang biasa disebut papain. Papain terdapat hampir semua bagian tanaman papaya, kecuali biji dan akarnya. Namun, di antara bagian-bagian tanaman itu, konsentrasi terbesar berada pada batang dan buahnya. Kandungan papain yang terdapat pada batang dan buahnya mencapai 50%. Selain buah, bagian tanaman papaya lainnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari bahan makanan dan minuman, obat tradisional, pakan, ternak industri, penyamakan kulit, kosmetik, dan sebagainya. Bahkan, bijinya dapat diolah lebih lanjut menjadi minyak dan tepung. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalis suatu reaksi kimia. Sifat-sifat menyerupai protein yaitu akan rusak pada suhu tinggi. Mekanisme kerja enzim adalah menyediakan tempat bagi substrat untuk bereaksi. Enzim dapat diperoleh dari mikroba maupun tumbuhan. Enzim papain adalah salah satu enzim protease yang diperoleh dari getah pepaya. Enzim ini bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi, sehingga mempercepat proses reaksinya. Percepatan reaksi ini terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Enzim mengikat molekul substrat membentuk kompleks enzim substrat yang bersifat sementara, dan lalu terurai membentuk enzim bebas dan produknya. Breathe in, breathe out. Pertama-tama kita siapkan getah buah pepaya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan menimbang garam sebanyak 10 gram.
Kemudian kita larutkan 10 gram garam dengan air 30 ml. Kita aduk sampai garamnya terlarut sempurna. Setelah kita melarutkan garam dengan Aquades, selanjutnya kita masukkan 1 sendok getah pepaya tadi dengan 1 sendok larutan garam. Setelah getah buah pepaya tadi kita tambahkan dengan larutan garam, kita aduk. Kemudian campuran tadi kita saring. Endapan hasil saringan akan kita keringkan. Cara menghitung rendaman. Massa getah buah pepaya sama dengan 1 sendok makan atau sama dengan 15 ml dan massa endapan yang didapatkan adalah 4,1 gram. Untuk menghitung persentase endapan sama dengan massa endapan dibagi dengan massa getah buah pepaya dikali 100%. Persentase endapan sama dengan 4,1 dibagi 15 dikali 100%. Persentase endapan sama dengan 0,273 dikali 100%. Maka persentase endapan yang didapat adalah 27,3%. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan suatu percobaan isolasi enzim papain dari buah pepaya. Percobaan dimulai dari penyiapan getah pepaya. Getah buah pepaya yang disiapkan harus terhindari dari kontaminasi debu ataupun serangga. Pada saat pengambilan getah buah pepaya ini tidak boleh terlalu dalam atau maksimal 1-2 mm dikarenakan pengambilan getah pada buah pepaya yang terlalu dalam akan merusak buah pepaya. Getah buah pepaya yang disiapkan itu berwarna putih dan kental. Getah buah pepaya akan dicampurkan dengan larutan garam. Fungsi dari larutan garam ini adalah larutan pengaktifnya yang berfungsi untuk mereduksi ikatan disulfida yang terdapat dalam senyawa propapain, sehingga diperoleh papain yang aktif. Pencampuran getah buah pepaya dengan larutan garam ini bertujuan untuk mengaktifkan gugus disulfida pada papain sehingga aktivitas dari papain akan meningkat. Getah buah pepaya yang telah dicampur dengan larutan garam sebagai pengaktif ini diaduk sehingga membentuk emulsi putih. Emulsi putih inilah disebut dengan papain. Kadar papain dalam buah pepaya adalah 10%. Lebih dari 50 asam amino terkandung dalam getah buah pepaya antara lain asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, prolin, glisin, alanin, palin, isoleusin, leusin, tirosin, penilalanin, histidin, lisin, arginin, triptopan, dan sistein. Papain merupakan satu dari enzim paling kuat yang dihasilkan oleh seluruh bagian tanaman pepaya. Penyaringan larutan hasil pencampuran getah buah pepaya dan larutan garam ini dilakukan untuk mendapatkan emulsi putih yang terbentuk tersebut.
Penyaringan ini juga bertujuan untuk memisahkan antara emulsi putih dengan fitrat air sisanya. Kemudian dihasilkan emulsi putih yang merupakan papain ini. Kemudian emulsi putih ini akan dikeringkan. Proses pengeringan papain dilakukan pada ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Karena pengeringan papain dengan sinar matahari dapat membuat getah buah pepaya atau papain mudah tercemar oleh kotoran, debu, serangga, cendawan, dan bakteri, sehingga akan merusak kualitas papain yang dihasilkan. Selain itu, cahaya matahari dan udara juga bisa menyebabkan getah membeku dan papain menjadi teroksidasi sehingga daya enzimatis papain menjadi rusak. Akibatnya, kualitas papain menjadi rendah. Dari 1 sendok makan getah buah pepaya atau setara dengan 15 ml getah pepaya menghasilkan 4,1 gram papain kering. Baiklah, itu tadi adalah video dari praktikum kami dengan judul Isolasi Enzim Papain dari Buah Pepaya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Bye.